Seiring dengan F1 yang telah berubah dari olahraga eksklusif menjadi fenomena hiburan yang menjadi tonton kaum jelata, kekhawatiran mengenai perilaku negatif netizen F1 semakin menguat. Apalagi kehadiran media sosial juga menjadi salah satu alasan terbesar di balik pesatnya perkembangan F1 di bawah Liberty Media. Dan bisa dibilang ini bahkan lebih penting ketimbang efek Netflix. Ledakan popularitas F1 di platform Instagram, YouTube, X, Facebook, dan TikTok bukannya tanpa sisi buruk. Sebab hal tersebut juga membuat olahraga ini terkena dampak negatifnya. Dan yang paling penting, tentu saja adalah perilaku toksik dari beberapa penggemar di media sosial. Berdasarkan data 100 juta postingan dari 247.000 akun fans F1 yang dianalisis oleh BuzzRadar selama 10 tahun terakhir. Jadi di awal tahun 2025 kemarin, BuzzRadar, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang social intelligence, mereka merilis laporan yang isinya memaparkan suasana media sosial F1 yang makin toksik, di mana jumlah komentar negatif di F1 telah meningkat pesat, dari 8% di tahun 2016 menjadi 20% di akhir tahun 2024. Di saat yang sama, jumlah komentar positif sebenarnya juga ikut naik, dari 23% menjadi 40%. Tetapi yang sangat memprihatinkan adalah proporsi komentar negatifnya yang semakin membesar, di mana angka 20% sebagian berasal dari komentar-komentar negatif seputar dominasi Red Bull di awal tahun 2024. Sementara yang satunya lagi bersumber dari pertarungan sengit di akhir musim 2024 antara Max Verstappen dan Lando Norris. Temuan BuzzRadar menunjukkan bahwa sekitar 80% komentar toksik di media sosial F1 berasal dari faktor persaingan tim dan pembalap, insiden kontroversial, hingga tuduhan bias. Sementara komentar toksik yang dimaksud BuzzRadar mencakup 7 aspek. Di antaranya adalah diskriminasi, harassment, negativitas terus-menerus, fan war, reaksi agresif, gatekeeping, dan teori konspirasi liar. BuzzRadar juga merangkum momen paling toksik di F1 sepanjang dekade terakhir, di mana dari total 10 event paling negatif di kejuaraan ini, 7 momen berasal dari musim 2021 dengan Grand Prix Abu Dhabi sebagai pemuncaknya. Dan mereka menduga momen kontroversial di sirkuit Yas Marina tersebut menjadi katalis utama membludaknya perundungan dan komentar toksik di F1, bahkan sampai sekarang ini. Zaman clickbait di internet perlahan memudar dan telah berubah lebih negatif menjadi ragebait yang sedang ngetren, atau konten yang sengaja dibuat untuk memancing emosi dan kemarahan pengguna media sosial. Lalu sang kreator kemudian akan menikmati ribuan like, komentar, share, dan meningkatnya jumlah followers atau subscriber, yang bagi mereka dapat menghasilkan banyak keuntungan. Contohnya ya si pembuat gambar ini. Memang ada friksi antar demografi fans F1, yaitu antara fans lama dengan fans baru, yang diduga memicu semua ini. Di mana kadang-kadang fans lama menyebut fans baru dengan sebutan fans jalur DTS atau fans FOMO dan sebagainya. Tetapi untungnya, data yang disajikan BuzzRadar tidak menyalahkan kelompok manapun atau siapa pelakunya. Sebab perbedaan cara interaksi dan tingkat emosilah yang diklaim membuat suasana di media sosial F1 jadi tidak kondusif. BuzzRadar juga mengidentifikasi faktor utama yang memperparah toxicity di F1. Salah satunya disebabkan oleh algoritma media sosial yang terus-menerus menampilkan konten konflik, dramatis, dan kontroversial karena terbukti mendapatkan lebih banyak engagement. Serta kecenderungan manusia untuk fokus pada interaksi negatif juga membuat kita lebih mudah tersulut emosi terhadap komentar buruk. Tak bisa dipungkiri jika tujuan aplikasi media sosial adalah mencari cara agar kita tetap berada di platform mereka selama mungkin. Yang artinya, semakin banyak seseorang berkomentar, berbagi, dan melihat iklan di platform tertentu, maka semakin banyak uang yang dihasilkan aplikasi tersebut. Sehingga itulah sebabnya mengapa kalian mungkin merasa bahwa apa yang dilihat selama ini hanyalah hal-hal negatif seputar F1. F1 sendiri sebenarnya tidak tinggal diam, sebab Presiden FIA Muhammad bin Sulayem sudah membantu meluncurkan laporan melalui kampanye UAOA atau United Against Online Abuse untuk membantu mengatasi perundungan cyber, di mana UAOA merupakan kolaborasi dari 28 anggota termasuk pemerintah, lembaga regulasi, dan badan olahraga seperti FIA, FIM, hingga Federasi Teknis Internasional. Kemudian berdasarkan feedback dari masing-masing badan olahraga dan federasi, laporan menunjukkan bahwa sekitar 50% perundungan yang ditujukan kepada atlet bersifat misigonis atau rasis. Namun yang menjadi perhatian adalah
Sekitar 75% federasi olahraga melaporkan adanya ancaman terhadap atlet dan keluarga mereka. Dengan 50% mengatakan bahwa relawan dan ofisial juga turut menghadapi online abuse. Maka dari itu, salah satu kesimpulan dari laporan UAOA adalah bahwa badan olahraga dan federasi semakin menyadari perlunya mengambil tindakan sendiri. Tetapi faktanya, suara mayoritas dari mereka lebih setuju bahwa tanggung jawab seharusnya berada di tangan perusahaan media sosial seperti X atau Meta untuk membatasi atau bahkan menghapus konten-konten yang dianggap berbahaya. Namun sayangnya ada problem dalam mengatasi masalah ini, di mana seperti yang ditunjukkan oleh laporan Buzzradar, algoritma media sosial cenderung lebih nge-push konten bersifat negatif ke bagian atas timeline orang-orang, sebab mereka mendapatkan lebih banyak engagement daripada diskusi positif atau bersifat netral. Jadi inilah salah satu alasan mengapa hal-hal yang berbau kenegatifan lebih banyak diperhatikan banyak orang. Perubahan kebijakan X di bawah Elon Musk sebenarnya tidak membantu banyak hal. Sedangkan di Facebook, mereka menghentikan program fast-checking sebagai alat sensor yang dinilai terlalu banyak memfilter konten. Jadi kedepannya dengan menggunakan tren media sosial dan pola keterlibatan yang ada, Buzzradar memprediksi bakal ada peningkatan komentar toksik seputar F1 mencapai angka 10-30% hanya dalam waktu 2 tahun mendatang. Jadi kesimpulannya, suasana media sosial F1 memang semakin toksik. Tetapi toxic fandom sudah jadi resiko yang selaras dengan pertumbuhan fans. Oleh sebab itu, perlu adanya edukasi yang sejalan dengan pertumbuhan fans tersebut, agar bisa mencerahkan fans baru yang fafifu was-was-was. Jadi entah mau dari FYP TikTok, BTS, dan lain sebagainya, semua sah-sah saja sebagai penikmat F1. Tetapi jika sampai menghina atau bahkan merendahkan selera orang lain dan berkata buruk terhadap pembalap, itu toksik namanya. Dan semoga saja kalian bukan jadi salah satunya. Lantas apa pendapat kalian mengenai suasana media sosial F1 yang menurut Buzzradar semakin hari semakin toksik? Silahkan beritahu kami di kolom komentar. Dan jangan lupa berikan like, subscribe, dan share video ini agar kami lebih bersemangat untuk mengembangkan channel baru F1 Racing Indonesia.